Road to IMX 2024 tahun ini datangnya lebih cepat daripada tahun lalu kan. Tahun lalu di bulan Juli 2023, kali ini di Maret 2024 ya. Road to IMX ini adalah sebuah ajang modifikasi terbesar di Indonesia dan juga yang paling family friendly di antara ajang modifikasi yang lain. Dan tentunya tahun ini tempatnya berbeda ya. Ya walaupun tidak sebesar tahun lalu. Kalau tahun lalu kan di Grand City, tahun ini ada di Tamo Venue, yaitu ada di Surabaya Barat sana ya. Walaupun tidak terlalu besar, tapi sepertinya menarik ya apa yang mereka suka di sana ya. Karena ini adalah tahun dimana produk aftermarket lokal terus digaungkan ya. Dan tentunya tetap ada beberapa mobil JDM yang ikonik ya. Ya walaupun hanya beberapa, tetapi yang pasti menarik banget. Jadi penasaran sih apa aja yang ada di sana? Langsung ikuti perjalanannya sesaat lagi. Di Road to IMX Surabaya tahun ini diadakan di Tamo Venue di Citraland Surabaya. Beda dari tahun lalu di Grand City Mall ya. Ya ini tempatnya jelas jauh lebih kecil daripada Grand City Mall, tapi tidak menyurutkan animo car enthusiast asal Surabaya untuk datang. Terbukti dari parkirannya benar-benar penuh sepanjang jalanan di sekitar Tamo Venue ini, sehingga aku nggak pakai parkir. Jadi mau nggak mau harus parkir agak jauh dari Tamo Venue itu ya. Dan ketika antri pun, antriannya pun masih mengular walaupun itu jam 3 sore ya. Dan tentunya ini animonya sangat besar ya di IMX ya dibandingkan pameran modifikasi lainnya. Dan IMX tahun ini hadirnya lebih awal ya di Surabaya ini, khususnya kok tahun lalu di bulan Juli, tahun ini di bulan Maret ya. Dan ini menjadi seri kedua setelah Osaka Auto Messe. Nah ini dia mobil yang dipajang ini, ada beberapa ya. Dan yang terlihat dari kaca depan ini ada Nissan Fairlady Z atau 350Z ya. Ya ini kabarnya dibawa dari pemiliknya orang Bandung ya. Ya seperti itu. Dan ini ditampilkan di booth Wet Shine. Ya, Wet Shine itu salah satu produk baru dari Wet Gloss ya. Itu produk perawatan bodi mobil lebih tepatnya ya. Ya seperti itu. Dan di dalam ini bisa terlihat padat sekali ya. Begitu banyak orang yang datang sehingga ya masuknya pun tidak bisa langsung brek semua ya Kak. Di Grand City dulu bisa langsung masuk semua ya, karena tempatnya terbatas. Dan maka dari itu harus sabar-sabar kalau mau antri masuk itu ya. Ya antrinya sih agak lama ya kemarin ya. Ya karena mengingat banyaknya orang yang datang. Tapi kalau mau bypass bisa bayar 25.000 nanti sambil beli-beli merchandise dan stiker-stiker, dan nanti bisa ikut undian ya waktu di acara Road to IMX Surabaya kali ini ya. Ya walaupun aku harusnya bisa beli, tapi aku lebih milih antri aja, karena kalau antri ini gratis ya, tidak perlu bayar sepeser pun ya. Dan ya oke lah mau antri atau tidak antri, yang penting dapat giliran masuk. Dan ini benar-benar sangat-sangat menyenangkan sekali ya. Dan ini kesempatan yang hanya hadir 1 tahun sekali tentunya, dan berharap tahun depan bisa datang lagi lah ke Road to IMX. Nah ini ada beberapa posteran bisa ditukarkan saat Road to IMX. Caranya adalah dengan mendapatkan stempel dari semua booth yang ada di Road to IMX ini ya. Seperti yang tertera di kertas ini, ada beberapa booth yang harus didapatkan stempel, dan setelah mendapatkan seluruh stempel ya rekan-rekan bisa menukarkannya dengan sebuah poster yang ada di depan tadi itu ya. Ya menarik banget pokoknya. Dan tidak lupa juga bahwa Road to IMX Surabaya kali ini didatangi langsung oleh founder NMAA dan director dari IMX itu sendiri, yaitu Om Andre Mulyadi. Ini membuat Road to IMX Surabaya tahun ini benar-benar terasa total banget ya, karena foundernya dan direkturnya pun langsung turun tangan di Road to IMX Surabaya tahun ini. Kalau tahun lalu sebenarnya tidak terlalu kelihatan ya di mana Om Andre ini. Apakah datang atau enggak, aku nggak tahu jelas. Nah ini dia, ada loket yang buat mau bayar 25.000 tanpa harus antri seperti yang gratisan kayak aku ya. Dan di situ juga bisa beli merchandise dan beberapa stiker, dan juga bisa ikut undian nantinya ya di dalam nanti ya. Dan di situ juga ada booth ya, di tepatnya stand ya, untuk yang mau merchandise dari Liberty Wall. Nah ini dia buat yang suka Liberty Wall, bisa beli merchandise-nya di situ. Dan inilah kenapa IMX itu layak menjadi ajang modifikasi yang paling bergengsi di Indonesia, karena diliput dari berbagai banyak media yang
ada di Indonesia yang bisa dilihat di poster nih, ya membuktikan bahwa IMX ini beda dengan yang lainnya. Sebelum masuk ke dalam tamu venue, ada beberapa mobil yang di display di depannya, seperti ada Mark X yang sudah di-convert menjadi GRMN Kit, yaitu Mark X tahun 2012, dan memang di Jepang ada yang GRMN Kit itu ya, dan itu sudah di-convert original ya dari Jepang sana. Dan di sebelahnya ada Ioniq 5 yang sudah dimodifikasi lampu oleh Young Motor, dan juga ada giveaway berupa sebuah Grand Max dari Bang Gofar. Nah, alasannya kenapa giveaway Grand Max, karena fungsional dan bakal dibikin ganteng ya, karena Bang Gofar lagi bikin body kit untuk Grand Max nantinya, dan buat yang pemenang bakal dapat part nomor 001, kabarnya seperti itu. Dan di sebelahnya lagi ada Mark X lagi yang kedua, terus di sebelahnya ada Civic Estilo yang jadi idola para anak muda, dan itu dibuat drag race atau balapan sepertinya ya, aku kurang tahu jelas. Dan di sebelahnya ada Fairlady lagi ya, itu juga 350Z ya. Menarik banget pokoknya di depan itu. Jadi aku mencoba untuk take gambar di sore harinya ya, dan lagi pada demo lampu yang hasil modifikasi dari Young Motor, dan lampunya itu menggunakan model RGB juga tentunya, dan itu tampilan dari dekatnya ya untuk mobil seperti Fairlady Z dan Civic Estilo nya juga ya, seperti itu. Dan itu ada pengemudinya juga yang lagi ditampilkan di sana tentunya ya, nggak tahu itu buat drag race atau ya buat balap touring, aku juga kurang paham. Seperti itu aja. Dan akhirnya dapat kesempatan untuk masuk ke dalam tamu venue ya, dan di dalam langsung disambut dengan booth dari Wet Shine ya. Wet Shine ini merupakan salah satu produk baru dari Wet Gloss ya, dan ini lebih ke produk perawatan mobil ya, seperti wet spray ya, mereka jualnya untuk yang pertama kali ini. Dan di sana pun mereka menjual dengan harga spesial, yaitu diskon 25.000 dari yang asalnya 150.000 jadi 125.000, tapi sayangnya khusus untuk IMX aja. Kalau sekarang ya sudah balik ke harga asal, dan di situ mereka memajang sebuah Nissan Fairlady Z atau yang dikenal dengan 350Z di Amerika sana. Ya, di Amerika itu 350Z itu cukup banyak ya dibeli oleh car enthusiast, tapi kalau di Indonesia populasinya sangat-sangat langka, dan ini kabarnya dibawa dari Bandung ya, dan terlihat dari aksara Sunda yang ada di ya kaca depannya itu ya, ya seperti itulah. Dan yang ini nih bentuknya adalah cabriolet ya, 350Z nya ini ya, dan cuma bisa buat 2 orang, artinya ini adalah sebuah roadster ya, dan bukan coupe ya, seperti itu. Dan ini menggunakan transmisi matic. Kalau di Amerika justru lebih banyak manual kelihatannya, karena dari yang aku temui di Instagram banyak banget yang punya 350Z manual, tapi ini yang matic ya. Dan sepertinya ini Fairlady spek JDM ya, karena dudukan plat nomornya pun juga bentuknya menyerupai dari plat dari Jepang lah, kayak gitu ya. Nggak tahu apakah ini dijual resmi spek ATPM Nissan atau memang importir umum ya, belum tahu ya asal usulnya seperti apa. Tapi ini dipajang di booth Wet Shine seperti itu aja, dan mesinnya ini harusnya pakai VQ35DE kodenya, seperti itu. Untuk tenaga dari mesin VQ35DE ini ada yang menggunakan 291 PS, ada juga yang 304 PS, dan selain itu ada mesin lainnya yaitu VQ35HR dengan tenaga 310 PS yang tuh lebih besar tentunya. Dan untuk transmisinya ada opsi 6 speed manual, dan yang matic ini 5 speed ya, jadi bukan 4 speed matic. Oke lah, cukup bagus lah. Lalu untuk dimensi dari Nissan Fairlady Z ini memiliki wheelbase 2,65 meter, panjangnya 4,31 meter, lebar 1,82 meter, dan tinggi 1,32 meter. Dan tadi mesinnya tuh menggunakan mesin V6 3,5 liter. Dan lanjut lagi di booth Penta Prima ya, ini merupakan produk cat mobil ya, pastinya harusnya berkualitas tinggi ya. Terlihat dari mobil Mazda RX-7 punya Arif Muhammad yang pastinya dicat menggunakan cat Penta Prima ini, dan terlihat hasilnya pun sangat kinclong ya, dan tidak ada belang sedikit pun.
turun di mobilnya atau catnya memudar atau gimana-gimana. Dan tentunya ini membuktikan bahwa cat Penta Prima ini seharusnya menjadi cat yang berkualitas tinggi dan merupakan produk lokal tentunya. Produk lokal sih sebenarnya sudah ada beberapa ya, tapi ini juga salah satu yang unjuk gigi ya di IMX kali ini. Dan inilah dia ya beberapa model cat Penta Prima yang dipajang dari sini. Seperti itulah model-model catnya ya. Dan ini bisa menjadi rekomendasi ya buat yang pengen cat merek lokal tapi berkualitas bagus tentunya. Ya, tidak kalah dengan merek cat luar negeri pastinya. Lanjut lagi masih mengenai Mazda RX-7 punya Arif Muhammad. Dan untuk catnya tadi ya, karena ini dibuat Penta Prima ya jelas dicat menggunakan cat Penta Prima dan dikerjakan oleh Wet Gloss. Ya, ini merupakan bengkel yang juga melakukan produk yaitu Wet Sand yang sebelumnya dibahas tadi. Dan warna dari cat Mazda RX-7 ini merupakan custom yellow. Ya, semuanya tuh diaplikasikan punya Penta Prima dari base coat, epoxy sampai varnishnya juga dari Penta Prima semuanya. Dan untuk menjaga catnya, Mazda RX-7 ini juga sudah dilengkapi dengan PPF atau Paint Protection Film dari produk stiker lokal yaitu Max Decol. Nah, ternyata Max Decol ini juga perusahaan lokal bukan merek asing. Ya, karena yang terkenal kan selama ini Vicul PPF kan yang paling bagus, tapi ternyata Max Decol juga punya PPF yang harusnya ini bagus juga ya setara Vicul, tapi sih hasilnya sih sangat sempurna ya kalau dilihat kemarin ya, seperti itu. Dan langsung aja mengenai mesinnya ya. Dan mesinnya jelas, semua orang tahu bahwa RX-7 itu pakai mesin rotary dan kodenya itu 13B menggunakan twin rotor ya, karena kan rotary itu kan menggunakan rotor bukan piston kayak gitu. Dan tenaganya dari awalnya 200 horsepower jadi 500 horsepower karena diganti dengan turbo berukuran lebih besar. Ngomong-ngomong 13B ini mirip dengan kode mesin Toyota juga ya, tapi kalau 13B nya Toyota itu mesin diesel, kalau ini jelas bensin, cuma 1300 cc pula. Dan ternyata di Mazda RX-7 ini juga ada opsi 4 speed otomatis, walaupun ya kebanyakan pasti pakai yang 5 speed manual, termasuk yang punya Arif Muhammad ini juga yang manual ya. 4 speed otomatis dipadukan dengan rotary yang tenaganya meledak-ledak, ini apakah nggak lepot ya kira-kira? Ya nggak tahu juga sih seperti apa rasanya. Tapi ngomong-ngomong mesin 13B, andai aja kalau mesin 13B rotary ini di swap dengan 13B punya Toyota, apakah mesinnya muat kira-kira ya? Rasanya mustahil banget karena 13B punya Toyota itu cc-nya 3400 cc. Wow, rasanya nggak cocok banget ya dimasukin ke RX-7. Tapi ini bisa jadi ide gila kalau diterapkan suatu saat nanti. Dan ini dia yang menjadi sponsor utama dari Road to IMX ya selama beberapa tahun terakhir, yaitu Saber Industries dan Young Motor Indonesia. Ya, mereka berdua berkolaborasi untuk ya menjual produk perlampuan untuk mobil ya, khususnya untuk headlamp, proyektor, dan juga biled, dan juga lampu fog lamp berbentuk proyektor LED gitu ya, dan juga mini proyektor tentunya yang menjadi produk unggulan dari Saber. Dan ini merupakan produk lokal pastinya, dan tentunya kualitasnya sangat bagus dan hasil resolusi lampunya pun juga bagus, warnanya terang, dan juga jaraknya pun ya sangat jauh ya tentunya jangkauannya. Dan ini juga menjadi produk unggulan yang dibawa ke Osaka Auto Messe kemarin ya, dan bahkan tahun lalu juga ada Saber Industries ya, dan mereka juga memajang satu mobil yang dibawa ke Osaka Auto Messe yaitu Mitsubishi Lancer Evo 9MR. Nah, ini juga sudah mendapatkan beberapa sentuhan, yaitu tentunya di sektor perlampuan, yaitu di upgrade oleh Saber Industries melalui Young Motor Indonesia pastinya ya. Dan mobil ini ternyata punya dari CEO Saber Industries itu sendiri ya, namanya Coco Vincent, dan ini sudah hadir di Osaka Auto Messe kemarin dengan sentuhan stiker batik ya jenis Hokokai, dan ini cukup menyita perhatian waktu di Osaka Auto Messe kemarin. Dan bahkan ada live paintingnya pula waktu di sana ya, di beberapa decal stiker di bagian pintu belakang kemarin ya kalau nggak salah. Dan karena ini Lancer Evo tentunya mesin ya itu menjadi sektor paling disorot dari Lancer Evo. Ini mesinnya itu 4G63T dan tenaganya sih kabarnya di 400-an horsepower ya, tapi kalau potensinya sih bisa dituning sampai 600 horsepower. Dan kalau interiornya sih tidak terlalu banyak ubahan ya, tapi di atasnya itu sudah ada sunroofnya.
menarik banget tentunya, dan warnanya pun biru. Ini menjadi warna kesukaanku juga ya, dimana aku sangat suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan warna biru, apalagi warnanya biru laut seperti ini nih, warna yang paling kalem buat aku ya. Dan tentunya ya, Lancer Evo ini masih dipakai buat daily, bukan ditujukan untuk drag race ya, jadi tenaganya disesuaikan untuk kebutuhan pribadi seperti itulah. Dan ini juga sudah ada tambahan-tambahan body kit yang tentunya membuat Lancer Evo ini makin ganteng dan tidak terlihat sandaran gitu aja ya. Dan tentunya kita patut berbangga dengan Lancer Evo yang dikasih livery batik seperti ini dan tampil di Osaka Auto Messe ya. Pastinya kita harus bangga, dan ini menjadi ikon utama dari IMX. Ya, tinggal ditunggu lagi apakah di SEMA nanti akan ada mobil yang diboyong, atau mungkin di Osaka Auto Messe tahun depan ada mobil berbeda yang diboyong. Tinggal ditunggu aja bootnya ya. Dan lanjut lagi ke boot dari Engine Plus. Ya, ternyata Engine Plus ini merupakan salah satu bengkel modifikasi ya, lebih tepatnya bengkel tuning mesin, khususnya untuk mobil-mobil yang keluaran JDM, terus mobil-mobil sports car yang mungkin mau dituning menjadi lebih high performance, atau bahkan mobil biasa kayak Brio, Civic Estilo dan sebagainya. Mereka melakukan itu ya, dan bengkelnya ada di Jakarta. Dan tentunya ini menjadi bengkel yang sangat bagus sekali buat yang mau terjun ke balapan. Jadi Engine Plus ini bisa membantu untuk menggarap itu semua. Dan selain itu, di Road to MX Surabaya ini mereka menjual berbagai part-part seperti setir racing, terus shift knob, terus ada turbo aftermarket juga, dan ada beberapa ya barang-barang performance parts lainnya ya, seperti itu. Dan di sini pun mereka juga membawa satu mobil, yaitu Nissan GT-R, tapi tidak sekedar Nissan GT-R biasa, tetapi itu Nissan GT-R yang pernah dipakai di balap GT3 ya. Dan mobil ini muncul pertama kali di tahun 2012, dirancang oleh Nissan Motorsport, dan mobil ini terus diupdate pada tahun 2013, 2016, dan 2018. Dan eksterior terdapat bumper baru dengan air intake yang lebih besar, ada canard untuk meningkatkan aerodinamika, serta untuk fendernya ada air intake untuk pendinginan rem. Knalpotnya dipindah ke samping kanan, serta ada rear wing spoiler yang asli dari Nismo. Dan part-part mobil ini banyak yang diubah ke bahan komposit untuk weight reduction atau pengurangan bobot, sehingga beratnya jadi tinggal 1,3 ton. Dan ada dongkrak di Nissan GT-R GT3 ini menggunakan sistem internal, yaitu sistem air jack yang merupakan sebuah dongkrak hidrolik yang dibikin built-in di dalam mobil untuk mempercepat waktu perbaikan di pit stop tentunya ya, seperti itu. Masih lanjut lagi, untuk mesin masih menggunakan mesin 3,8 liter V6 dengan kode VR38 DETT atau VR38 DETT yang sudah dituning menjadi 543 horsepower dengan torsi 637 Nm yang digabungkan ke transmisi sequential gearbox 6 speed dengan penggerak roda belakang. Dan untuk suspensinya menggunakan spek balap pastinya, dan sistem pengeremannya dari AP Racing. Dan mobil ini dulunya dipakai balap di Jepang oleh tim Taisan di kelas GT300 di tahun 2014. Namun saat ini mobil sudah berada di tangan Engine Plus Motorsport, tapi sayangnya sampai hari ini belum digunakan lagi untuk balap. Dan lanjut lagi ke boot dari Turbo Bastard Wheel punya Gofar Hilman. Nah, ini merupakan salah satu boot yang memajang produk velg dari Gofar Hilman itu sendiri ya. Semakin banyak velg-velg buatan lokal yang ada di Indonesia saat ini, dan velg Turbo Bastard ini buat aku cukup unik ya, karena model velgnya itu memadukan antara modern dan klasik. Dan juga Gofar Hilman memiliki dop tambahan yang menggunakan beberapa gambar-gambar animasi yang membuat velg itu semakin nyentrik. Dan ini sepertinya bekerja sama dengan karikatur papan atas, nggak tahu apa ya, apakah siapa namanya, aku nggak tahu apakah Thailand atau bukan ya, tetapi velgnya ini benar-benar artistik banget ya, terutama untuk wheel dopnya ya, seperti itu. Ini membuat velg itu makin kece dan semakin eye catching kalau lagi dipakai di jalan tentunya. Dan tentunya velg ini cocok buat mobil-mobil klasik ya, mungkin yang mobil keluaran 2000-an ke bawah itu masih cocok dengan velg Turbo Bastard nih, seperti yang dicontohkan pada Honda CRX punya Gofar. Ini merupakan lansiran tahun
1990. Dan mari kita bahas mengenai CRX punya Bang Gofar ini ya. Dan ini CRX keluaran tahun 1987 sampai 1991, dan ini merupakan generasi kedua. Kalau generasi pertamanya keluar dari tahun 1983 sampai 1987 ya. Ya, modelnya memang masih ada kemiripan, tapi ini beda generasi ya sudahnya. Ya, seperti itu. Dan ini secara tampang ini mirip dengan Honda Civic ya tentunya. Ya, Civic di zamannya itu ya. Seperti itu. Dan punya Bang Gofar ini sudah pakai yang VTEC. Artinya ini sudah menggunakan mesin 1600 cc ya, DOHC berkode B16A1, 4 silinder bertenaga 160 HP. Dan tentunya harusnya ini pakai transmisi 5 speed manual karena yang Matic cuma ada di tipe base aja ya. Dan sepertinya ini memang tipe yang high performance ya, paling bertenaga di antara CRX yang tipe lainnya ya. Memang sepertinya punya Bang Gofar ini sangat spesial CRX-nya, bukan CRX biasa aja seperti itu. Dan apalagi warnanya merah, seperti kata Laknat Auto Junkie, ini adalah warna yang racing tentunya. Apalagi ditambah dengan velg turbo buster, makin kelihatan retro look banget ya. Buat nongkrong sih enak ya, apalagi kalau Jakarta nongkrong di Melawai, Jakarta Selatan mungkin ya, aku tidak tahu lokasi pastinya karena aku bukan orang Jakarta. Pokoknya cocok banget lah velg turbo buster nih di mobil retro ya, kayak begitu. Masih lanjut lagi, kali ini di booth Omnitara. Omnitara memiliki produk yaitu premium wrapping film dengan material PET atau polyethylene terephthalate. Nah, material PET ini bisa menghasilkan kualitas warna yang serupa dengan cat asli ya. Jadi tidak kelihatan seperti wrapping stiker kayak gitu, dan usia pakainya juga lama dan tahan goresan dan baret ya. Serta varian warna yang bisa memperlihatkan cat asli itu varian yang dari liquid series yang lebih ke high glossy gitu ya. Tapi juga ada yang ngedove ya, seperti yang di mobil yang di display itu Nissan 200 SX itu pakai yang warna dove ya, kayak begitu. Dan itu menarik banget karena finishingnya itu juga sangat bagus banget ya. Jadi tidak kelihatan seperti wrapping sticker yang seperti yang dibilang tadi ya, memberikan tampilannya tuh wet look kayak gitu ya, dan membuat nyaru lah dengan warna cat mobil yang asli gitu ya. Dan ini menarik banget. Jadi ini merupakan solusi yang bagus ya, daripada harus ngecat ulang mobil ya, karena kan kalau bosan bisa tinggal dilepas aja atau diklintek aja itu wrapping stikernya ya, seperti itu. Oke, sedikit membahas mengenai Nissan 200 SX ini ya. Kita bahas langsung yang 200 SX saja. Untuk pilihan mesinnya itu cuma satu ya, CA18 DET 4 silinder turbo dengan pilihan transmisi 4 speed otomatis dan 5 speed manual. Tapi di masa itu jelas ya, 5 speed manual itu lebih banyak dipilih daripada Matic. Dan untuk produksinya dari tahun 88 sampai 93 ya. Dan di Jepang pun ini juga disebut dengan nama Nissan 180 SX ya. Ya, seperti itu aja singkatnya. Tapi kalau yang ini nih sudah dimodif dengan body kit dari Rocket Bunny, dan kemungkinan ini dipakai buat drifting, kalau enggak ya dipakai buat balap touring karena ada spoiler wingnya di belakangnya. Ya, seperti itulah. Dan kemungkinan besar mesinnya sudah diswap dengan mesin SR20 DET ya. Ya, bisa ditawarkan di kolom komentar kalau ada yang tahu lebih detail mengenai informasi Nissan 200 SX ini. Tapi yang pasti ini sudah di wrapping stiker oleh Omnitara, seperti itu aja. Dan yang terakhir dari Maxticol. Nah, ini menjadi pesaing utama dari Omnitara di Road to AMX Surabaya ini. Maxticol ini sebenarnya punya produk terbarunya yaitu 9600 series. Nah, ini juga menggunakan teknologi PET seperti Omnitara tadi, tapi ini bubble free, jadi nggak ada gelembung-gelembung udaranya itu pengaplikasian
harusnya seperti itu. Dan ada variannya seperti Super Matte Chrome, Super Chrome, Super Glossy Candy, Satin Matte, Satin Metallic, Wet Gloss, Super Matte, dan Super Gloss Carbon seperti itu. Dan juga untuk teknologinya menggunakan PET liner dari Jerman, terus adhesif atau perekatnya tuh dibuat di Inggris dan Irlandia. Dan ini yang membuat Maxicol ini punya daya tahan materialnya itu 1-3 tahun tentunya. Wah, ini menarik banget memang ya. Segitu aja keseruan di Road to EMX Surabaya tahun ini ya, walaupun tempatnya tidak sebesar di Grand City ya, kali ini di Tamu Venue di Surabaya Barat ya hallnya sih lebih kecil, tapi tidak menyurutkan antusiasme ya para car enthusiast yang ada di Surabaya ini untuk datang ke sana ya, dan keramaiannya mungkin masih serupa dengan di Grand City tahun lalu ya. Tentunya ini jadi event modifikasi yang paling beda di antara yang lain, karena EMX ini juga fokus dalam pengembangan ya manufaktur aftermarket lokal ya, seperti Saber Industries yang fokus kepada lampu-lampu proyektor bilet atau bahkan ya yang LED dan ya segala macam ya yang terkait dengan perlampuan. Itulah yang dibuat oleh Saber Industries ini ya. Dan selanjutnya juga ada cat mobil Penta Prima, merupakan merek lokal yang berkualitas tinggi yang tentunya tidak bisa dianggap remeh ya. Dan Bang Gofar juga punya satu merek velg yaitu Turbo Bastard Wheels. Nah, ini merupakan velg yang memadukan konsep retro modern dan juga nyeni ya di velgnya itu, dan itu membuat velg itu menjadi beda di antara velg yang lain tentunya. Dan juga selanjutnya juga ada Omnitara yang merupakan ya yang bergerak di bidang wrapping sticker. Nah, ini kalau rekan-rekan nggak mau ganti cat mobil tapi pengen ganti warna ya, solusinya pasang wrapping sticker tuh ya. Jadi kalau sudah bosan bisa diklentek, warna aslinya tetap terjaga ya, daripada harus ngecat ulang ganti warna. Kalau sudah bosan harus ngecat lagi. Nah, solusinya di wrapping sticker itu. Dan juga ada Boat Engine Plus. Nah, ini fokus untuk berjualan part-part performance seperti steer racing ya, tadi ada turbo aftermarket, dan bahkan mungkin shift knob persneleng juga ada ya, seperti itulah contohnya. Dan juga tadi ada satu wrapping sticker yang serupa dengan Omnitara yaitu Max Decol. Nah, itu juga ada. Dan satu produk perawatan bodi mobil yaitu Wet Shine dari Wet Gloss. Nah, mereka menjual wax spray ya dengan harga potongan 25.000 tadi ya, dari harga asli 250.000 jadi 125.000 untuk Road to EMX tadi ya, seperti itu. Dan tentunya ada beberapa bintang tamu yang menarik juga ya, seperti ada Ko Edward Tansil, Bang Ivan Ramadana, dan Bang Gofar itu sendiri. Dan tentunya apa yang mereka sampaikan tadi membuat car enthusiast Indonesia patut berbangga, karena mereka lagi semangat-semangatnya mempromosikan merek-merek aftermarket lokal ke ajang-ajang pentas modifikasi internasional seperti yang di belakang ini di Osaka Auto Messe awal tahun ini ya. Dan selanjutnya mereka akan bawa ke SEMA di Amerika, itu merupakan salah satu ajang modifikasi yang paling bergengsi tentunya, dan tentunya layak untuk ditunggu ya. Seberapa minat orang Amerika sana terhadap produk aftermarket lokal Indonesia? Pengen tahu reaksinya seperti apa. Dan kalau mereka suka, kita pun juga tentunya akan bangga pastinya. Ya, seperti itu aja yang ada di Road to EMX Surabaya tahun ini. Dan kalau rekan-rekan suka sama video ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa kasih komentar untuk beropini tentang Road to EMX Surabaya kali ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Carver kalau belum. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.